Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, wabah taun yang masih terus terjadi dan berganti-ganti karena memang virus itu jumlahnya jutaan. Salah satu yang sekarang mewabah adalah corona. Kalau kita lihat dalam perspektif sejarah Islam, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Madaini, di sana disebutkan kanat tawa'in al-masyhurah al-'idham fil Islam khams, ya. Dalam sejarah Islam pernah terjadi wabah taun 5 kali, ya. Saya sebutkan di antaranya adalah Ta'un Syirwai bil madain fi ahdi Rasulillah, yaitu taun pada masa Rasulullah yang disebut dengan Ta'un Syirwai, ya, itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kemudian atau tahun yang besar, yaitu yang terjadi pada masa kepemimpinannya Khalifah Umar bin Khattab yang disebut dengan Ta'un Amawas, ya. Ini terjadi di wilayah Syam, ya, atau sekarang masuk wilayah Syria, ya. Dan ketika itu mata fihi khamsa wa ishruna alfan, 25.000 orang meninggal dunia dalam kasus taun itu. Kemudian ada taun lagi yang ketiga, yaitu pada masa at-ta'un fi zamani Ibni Zubair, ya, taun pada masa Ibnu Zubair, yaitu pada tahun 69 Syawal, ya, sanah tis'a wasitin, 69 pada bulan Syawal. Ini yang meninggal dalam 3 hari fi kulli yaumin sab'una alfan. Dalam 3 hari, setiap hari ada 70.000 orang meninggal. Kemudian ada ta'un yang lain, ya, yang disebut dengan ta'unul fatayat, yaitu ta'un yang menimpa para gadis, yang disebut juga dengan ta'unul ashraf, karena yang meninggal itu di antara dimulai dari para gadis dan juga orang-orang yang mulia. Ini terjadi juga di kawasan Basrah, Syam, dan daerah Wasit, ya, Kufah dan sebagainya. Kemudian yang kelima yang pernah terjadi juga di dunia Islam adalah ta'un yang terjadi pada tahun ihda wa thalathina wa mi'ah fi Rajab, yaitu 131 di bulan Rajab, washtadda fi Ramadan, dan kemudian terus berkembang pada bulan Ramadan dan mengalami penurunan pada bulan Syawal. Maksud saya menyampaikan sejarah ini bahwa ta'un juga pernah terjadi di kekhalifahan Islam di negara-negara Islam, sehingga wabah ta'un sebenarnya kalau bagi orang luar Islam itu merupakan siksa, sementara bagi orang Islam adalah rahmat, ya. Walaupun ta'un ini kalau ada orang meninggal ketika terjadi ta'un, terjadi wabah penyakit, dia bisa dikategorikan sebagai mati syahid, tetapi kita tetap harus berikhtiar untuk menghindari ta'un. Tadi kemarin sudah saya sampaikan tentang bagaimana menghindari ta'un secara zahir. Sekarang saya ingin menyampaikan tips, ya, bagaimana ikhtiar kita secara batin supaya terhindar dari wabah penyakit. Salah satunya yang sekarang sedang terjadi adalah wabah corona. Yang pertama adalah lakukan kunut nazilah, ya. Rasulullah pernah membaca kunut nazilah selama 1 bulan, ya, ketika terjadi bencana di Bi'rul Ma'unah. Begitu juga Rasulullah pernah membaca kunut nazilah selama 1 bulan, ya, untuk kejadian di suku Ri'lin dan Dakwan. Kunut nazilah ini, ya, supaya dibaca oleh umat Islam ketika umat Islam menghadapi bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana penyakit, bencana keamanan, dan lain sebagainya. Maka harusnya masjid-masjid 5 waktu dalam sholatnya selalu dibacakan kunut nazilah. Yang kedua adalah memperbanyak membaca istighfar, ya, karena sebagaimana kita tahu dari hadis riwayat Ibnu Abbas, Abu Dawud, dan lain sebagainya, di sana salah satunya disebutkan satu hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi dalam hadis ini jelas bahwa ketika ada kesempitan, Allah akan menjadikan lapang, ketika ada kesedihan, Allah akan menjadikan kita memiliki jalan keluar kebahagiaan. Maka berbanyak istighfar untuk salah satunya melawan corona, melawan COVID-19 ini. Yang ketiga adalah saran yang ketiga adalah berwasilah dengan memperbanyak membaca
sholawat. Sebagaimana kita tahu, Kanjeng Nabi adalah manusia yang sangat dekat dengan Allah, yang namanya saja disandingkan dengan Allah. Sehingga mohonlah kepada Rasulullah dengan melalui membaca sholawat untuk terhindar dari corona. Di antara sholawat ada yang ma'thur, ada yang ghairu ma'thur. Kalau yang ma'thur jelas ya, seperti sholawat Ibrahimiyah. Sedangkan yang ghairu ma'thur ada banyak sekali. Misalnya bisa dibaca sholawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dalam kitab Burda, oleh Imam Ad-Dibai ya dalam kitab Diba'nya, oleh Imam Al-Barzanji. Dan salah satu sholawat yang harus kita dengungkan adalah sholawat tibbil kulub, yaitu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sholawat-sholawat tibbil kulub ini mari kita dengungkan di masjid, di rumah-rumah kita, supaya rumah kita, kawasan wilayah kita terhindar dari penyakit corona. Yang keempat adalah supaya kita terhindar dari penyakit corona ini, yang keempat resepnya adalah perbanyak doa tolak bala. Doa tolak bala ini ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Saya mau menyampaikan tentang bagaimana contoh doa tolak bala yang versi pendek untuk selalu dibaca. Misalnya adalah Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal faksha wal munkar was suyuf al mukhtalif wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ini memohon kepada Allah perlindungan dari inflasi pasar yang tidak terkendali, dari wabah penyakit, dari cobaan, dari kekejian, dari kemungkaran dan lain sebagainya. Makanya perbanyak doa untuk menolak bala. Yang kelima adalah supaya kita terhindar dari corona adalah perbanyak doa untuk perlindungan diri kita. Ya, ada banyak riwayat hadis, misalnya riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, yaitu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan memberikan bahaya bersama dengan asma Allah itu, dengan bersama Allah itu sesuatu baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Atau membaca doa lain, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan makhluk yang diciptakan Allah. Ini yang kelima adalah memperbanyak doa-doa perlindungan. Ada di Al-Adhkar ini doa-doa perlindungan ada banyak sekali, nanti bisa dibuka sendiri ya. Pilihan-pilihan tentang bagaimana kita berdoa untuk melindungi diri kita, keluarga, dan wilayah kita. Kemudian yang keenam adalah tentu kita perlu bertawakal. Ikhtiar maksimal sebagaimana tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana ikhtiar zahirnya. Tetapi yang paling penting begitu kita selesai ikhtiar adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Kalau ada orang itu bertawakal, maka Allah yang akan mencukupi, maka Allah yang akan mengendalikan penyakit itu. Jadi nggak usah takut, setelah ikhtiar, tawakal kepada Allah. Kalau kita sudah ikhtiar, sudah tawakal, kemudian kita kena penyakit itu, dan kemudian misalnya sampai dampak terburuknya adalah meninggal. Kalau kita sakit, sakitnya adalah kafaroh, penebus dosa. Tetapi kalau kemudian sampai meninggal, meninggalnya dihitung sebagai mati syahid. Tetapi ingat, untuk mati syahid, untuk kafaroh dari sakit yang dilalui, harus berikhtiar dengan tetap menjaga kesehatan. Kemudian yang keenam adalah berzikir supaya hati kita tentram. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah itu menjadikan hati tenang. Ini artinya apa? Supaya orang tetap tenang, tidak panik, tidak cemas, tidak gerusa-gerusu, tetap bisa menjaga kebahagiaan. Dan bahagia adalah kunci imun, kunci daya tahan tubuh kita. Maka perbanyak zikir supaya kita tetap bahagia, supaya kita tetap bisa tersenyum
karena kita melakukan hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu kita lakukan, ya, kita bisa bertawasul dengan berbagai hal, ya, yang diantaranya adalah bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya membaca ayat kursi, membaca surat Muawwidzatain yaitu surat Falak dan surat Nas, ya, memohon perlindungan dengan mujahadah, dengan istighatsah, memohon kepada Allah supaya penyakit ini dihilangkan dari bumi Indonesia dan dihilangkan dari bumi-bumi negara-negara Islam. Salah satu, ya, yang diberikan ijazah dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, adalah ketika terjadi wabah penyakit, beliau membaca syair, dan syair ini salah satu wasilah dengan kita berwasilah kepada Kanjeng Nabi dan kepada zuriyahnya Kanjeng Nabi. Wasilahnya adalah li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Demikian 7 ikhtiar batin kita supaya wabah-wabah penyakit, supaya virus-virus dalam konteks yang sekarang adalah virus corona ini betul-betul hilang dalam kehidupan kita, betul-betul terhindar kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan konteks besar kita adalah negara dan dunia benar-benar terbebas dari virus corona. Demikian, semoga bermanfaat bagi pemirsa semua dan kepada diri saya dan keluarga saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.